sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 30 September 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 46 sampai 50. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi melalui renungan kita pada pagi hari ini. Saya mau mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Ada dua orang, yang satu kita katakan bahwa si A dan si B. Si A adalah orang yang sangat kaya raya. Apapun itu ia bisa dapatkan di rumahnya. Berbeda sekali dengan si B. Ia hidup dalam kesederhanaan. Dan dikatakan bahwa tidak begitu kaya, tidak begitu miskin, tetapi pas-pas saja untuk kehidupannya. Suatu hari ada seorang pemulung yang datang untuk meminta makanan di rumah si A yang sangat kaya raya itu. Sebelum ia memberi makanan, ia mengumpulkan kameramennya atau orang-orang yang bisa mengambil video, supaya setelah itu ia membagikan di media sosial. Setelah ia memberi dan orang-orang mengambil video, kemudian ia mempostingnya di media sosial. Dan di hari lain, pemulung itu datang dan meminta kepada si B. Ia tidak mengumpulkan orang-orang untuk mengambil video, tetapi ia memberi yang terbaik. Ia memberikan makanan yang sudah ia masak untuk ia makan siang. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, mencari suatu popularitas atau ketenaran untuk dapat dikenal dan disanjung merupakan fenomena yang terjadi pada zaman ini. Misalnya, orang-orang yang ingin membantu orang-orang miskin, orang-orang yang kurang waras dalam hal ini, tidak bisa mengurus diri dengan baik. Para YouTuber atau orang-orang yang suka membuat video itu mengambil hal itu sebagai salah satu konten mereka, lalu mereka posting, dan dengan demikian orang akan tertarik untuk melihat video-video mereka, memberi like yang banyak, mendapat penonton yang banyak. Namun dalam hal ini, Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, tindakan menolong atau membantu bukanlah didasarkan dari panggilan hati untuk membangun, namun adanya tujuan lain, yaitu untuk dilihat orang lain. Banyaknya konten seperti ini menarik perhatian media sosial untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa mereka membuat demikian, dan dengan demikian mereka mendapat banyak pujian. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, fenomena yang terjadi sama halnya dengan para murid, yang dialami oleh para murid, yang diperdengarkan oleh bacaan suci pada hari ini. Mereka sibuk bertengkar di antara mereka bahwa siapa yang terbesar. Masing-masing murid membanggakan dirinya dengan apa yang telah ia lakukan atau ia perbuat. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kenyataan hidup, tentunya masing-masing kita mempunyai suatu ambisi untuk mendapat posisi yang pertama. Tidak ada yang mau untuk menjadi yang paling terakhir. Sama juga halnya dengan hal yang terbesar maupun yang terkecil. Menjadi yang terbesar akan mendapatkan segala kenikmatan seperti ketenaran, perhatian khusus, ataupun pengikut kita banyak. Akan tetapi, Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hari ini mengingatkan bahwa untuk menjadi yang terbesar tidaklah instan.
ada suatu tahapan yang menjadi lebih terutama untuk menjadi yang lebih terdahulu. Dalam hal ini saya merefleksikan bahwa menjadi terkecil bukanlah suatu hal yang mudah. Mungkin menjadi terkecil akan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Tetapi bagaimana sikap rendah hati kita untuk melakukan tugas kita atau untuk menerima dan menanggapi perlakuan itu? Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil hari ini Yesus hendak mengajak kita semua untuk sadar terlebih dahulu bahwa untuk mencapai yang terbesar bukanlah hal yang mudah dan instan. Kita harus melaluinya dari yang terkecil dahulu, dan menjadi yang terkecil kita harus menaruh sikap rendah hati untuk menjalaninya. Dari yang terkecil ini kita belajar suatu proses untuk menjadi yang terbesar. Untuk itu, semoga sapaan Sabda Tuhan hari ini memberi kita inspirasi dalam menjalani hidup kita, teristimewa tugas dan aktivitas kita dimanapun kita berada. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah, jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud